ada kursi megah, ada dasi, undang-undang yang diciptakan sangat menguntungkan buat oknum tertentu. Karena Indonesia ini tunggu ada darah dulu yang tumpah, baru dilakukan. Tapi karma buat kalian itu saya pastikan akan segera datang, dan itu saat kalian tidur nyenyak bahkan. Puncaknya bulan 9. Sebenarnya 2025 ini lingkaran apinya makin kenceng sih. Jadi kalau kalian tidak mau adanya kehancuran, alam makin murka, darah yang tumpah, lebih baik kalian stop. Hati-hati, mendekati memasuki bulan April 2025, ada tanda-tanda kurang baik dari situasi politik. Apalagi demonstrasi mahasiswa terus terjadi, menolak Undang-Undang TNI yang belum lama disahkan DPR RI. Situasi semakin berat karena krisis ekonomi juga memberi ancaman yang sangat serius. Belum lagi potensi bencana alam yang ternyata bisa terjadi kapan saja. Kondisi kehidupan yang semakin sulit ini mencapai titik didih dengan ledakan pengangguran akibat badai PHK di mana-mana. Tapi benarkah puncak dari semua itu terjadi di bulan 9? Lantas akan ada peristiwa besar apakah di bulan 9 nanti? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Baru melewati Trimadia Chandra tahun 2025, tapi suhu sudah merangkak naik. Di tengah ancaman krisis ekonomi, serta kehidupan rakyat yang bertambah susah, muncul gelombang protes atas disahkannya Undang-Undang TNI. Banyak yang mencemaskan UU TNI membuat situasi semakin sulit. Sementara pihak lain menganggap undang-undang ini bisa menjerumuskan ke kondisi kurang baik. Padahal, seperti diungkap Caca Caroline, mereka yang bawa sifat tidak baik justru sedang meniti titik akhir perjalanan hidupnya. Seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, karena memang di 2025 ini adalah puncaknya dari hal-hal buruk yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sebenarnya mereka ini sedang menggali kubur buat mereka sendiri. Emang undang-undang yang diciptakan mungkin sangat menguntungkan buat oknum tertentu. Gelombang demonstrasi serta penolakan terhadap Undang-Undang TNI terus terjadi. Itu yang membuat teropong batin yang dilihat Caca Caroline
agak-agak mencemaskan. Sebab ada dampak yang kurang baik jika situasi panas semakin membuncah. Jangan sampai ada darah yang tumpah lagi baru kalian melakukan klarifikasi dan penjelasan secara terang-terangan. Jangan sampai itu terjadi karena Indonesia ini tunggu ada darah dulu yang tumpah baru dilakukan klarifikasi. Tanpa ada yang memahami, semua tabiat tak baik sesungguhnya adalah bekal buruk untuk menghadapi hari-hari berat tahun ini. Celakanya, dari setiap gejolak alam yang menjadi korban, selalu orang-orang kecil. Contoh seperti ini, mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang melakukan keserakahan, tapi yang kena imbasnya siapa? Ya kita-kita ini, alam murka. Kalau alam udah murka, semua kena. Tapi ya balik lagi, sang pemilik kursi kekuasaan tidak pernah peduli akan karma hukum alam yang sebenarnya semua terjadi gara-gara mereka. Situasi tahun 2025 semestinya bisa diantisipasi sejak awal, terutama karena kondisi sulit yang bagai sambung menyambung di tahun 2025 sudah terbaca sejak tahun sebelumnya. Bencana yang terus saja terjadi juga akibat ketamakan yang semakin tanpa tedeng aling-aling. Semua orang bagai berlomba merusak alam sehingga yang terjadi adalah kemurkaan semesta. Pertanda alam sebenarnya sudah ada dari 2024. Alam makin kacau. Dan kemarin juga cuaca banjir di mana-mana dan sekarang juga ada banjir di mana-mana. Sebenarnya para penguasa itu peka sih. Peka akan kondisi alam yang diakibatkan oleh ulah manusianya itu sendiri. Karena mereka seolah-olah kayak nggak tahu, mungkin di pikirannya adalah alam tidak punya nyawa, padahal alam itu punya nyawa. Pohon itu punya nyawa. Semuanya punya nyawa. Dampaknya besar. Kalau ditanya siapa yang akan dikorbankan? Masyarakat kecil kita ini, apalagi sebentar lagi akan arus mudik. Itu sangat berbahaya. Alam juga lagi tidak baik-baik aja. Jadi emang harus kudu berhati-hati, kita harus perbanyak berbuat baik, perbanyak berdoa. Aksi-aksi mahasiswa yang mulai turun ke jalan memprotes UU TNI mengindikasikan situasi yang sedang tidak baik. Suhu politik juga diprediksi meningkat jika demonstrasi terus terjadi. Lantas, benarkah krisis ekonomi akan melengkapi semua kesusahan ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Keresahan publik akibat situasi politik yang panas akan semakin lengkap dengan datangnya badai krisis ekonomi. Akibat dari semua itu, terjadi ledakan jumlah pengangguran. Sebab banyak perusahaan yang gulung tikar akibat hukum pasar yang tidak lagi berpihak kepadanya. Sebagai ahli supranatural, Caca Caroline melihat kondisi ekonomi yang semakin sulit bisa saja membaik, namun dibutuhkan kerja keras serta waktu yang panjang. Apalagi jika tidak ada keberpihakan pada para pemilik usaha. Banyak pemilik usaha yang harus berjuang susah payah untuk
tidak melakukan PHK massal, tapi mereka kalah oleh bisnis-bisnis terselubung si oknum tertentu ini. Jadi ya, kalian sekarang boleh tertawa. Tapi karma buat kalian itu saya pastikan akan segera datang, dan itu saat kalian tidur nyenyak bahkan. Badai PHK yang terjadi di mana-mana semestinya sudah terbaca dengan jelas sejak sebelumnya. Semesta juga sudah memberi tanda-tanda paling kasat mata. Persoalannya, banyak yang tidak memiliki kemampuan menerjemahkan sinyal alam sehingga kemerosotan ekonomi terjadi secara massal. Sebenarnya kalau leluhur kita sudah memberikan peringatan itu pasti lewat alam. Tapi balik lagi, para oknum yang sangat serakah ini tutup mata dan tutup telinga. Kenapa Indonesia makin banyak tingkat pengangguran nih? Bahkan yang S1 aja nganggur ya. Karena pemerintahan kita membuat peraturan yang menurut saya nggak logik, menurut saya merugikan masyarakat. Krisis ekonomi memang menjadi hantu yang menakutkan saat ini. Apalagi tanda-tanda keterpurukan semakin nyata. Banyak perusahaan bangkrut sehingga merumahkan karyawannya. Sudah ratusan ribu yang kini menjadi pengangguran. Semua yang memprihatinkan itu sejatinya sudah ditangkap sinyalnya sejak tahun lalu. Jajak Airline menyebut tidak sedikit pertanda alam yang dikirim untuk memberi gambaran buruk yang akan terjadi di tahun ini. Sebenarnya pesan leluhur itu sudah didapatkan di 2024 ya. Pesannya apa? Yaitu tadi jangan terlalu, kasarnya gini, jangan terlalu mengejar duniawi tapi mengorbankan orang lain. Ada kursi megah, ada dasi, ketika kita salah memilih pemimpin, berarti sama aja kita mendukung keserakahan. Dan itu terjadi sekarang. Tapi benarkah puncak semua keresahan akan terjadi bulan 9? Ada peristiwa apa yang mengiringi puncak kekecewaan publik itu? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gonjang-ganjing kehidupan akan mencapai puncak di bulan 9. Setelah itu, semua akan terbuka siapa yang baik dan siapa yang sekedar baik di depan tapi buruk di belakang. Lewat teropong batinnya, Caca melihat ada lingkaran api dan warna merah yang menyimbolkan situasi berbahaya. Alam akan mengalami gejolak paling puncak, sementara kehidupan sosial politik juga mengalami peningkatan suhu. Puncaknya bulan 9. Sebenarnya 2025 ini lingkaran apinya makin kenceng sih. Oknum-oknum tertentu sih yang jelas. Puncaknya itu di bulan 9. Jadi kalau kalian tidak mau adanya kehancuran, alam makin murka, darah yang tumpah, lebih baik kalian stop. Jangan mengorbankan masyarakat di luar sana yang sedang berjuang dengan hidup.
Ketegangan diramal memuncak Tri Madya Chandra sebelum berakhirnya tahun 2025. Kira-kira bulan 9 akan ada peristiwa-peristiwa besar yang membuat rakyat terperanjat. Pesan dari para leluhur yang ditangkap Caca Caroline untuk berhati-hati menghadapi situasi yang tidak menentu. Sebab antara kawan dan lawan bisa sangat sulit untuk ditafsir karakter aslinya. Buat masyarakat harus berhati-hati, jangan mudah percaya dengan apa yang sudah dilontarkan oleh oknum-oknum tertentu. Karena di sini saya mendapatkan penglihatan ada sosok duduk di kursi kekuasaan dan di bawahnya itu masyarakat, ada satu masyarakat tapi bajunya tuh kayak berantakan dan itu diinjek. Jadi artinya adalah masyarakat kecil semakin ditindas. Banyak tanda-tanda kurang baik dibaca Caca Caroline. Bukan hanya semesta yang panas, tapi juga suhu sosial politik dalam negeri yang menghangat. Kepada publik diharapkan untuk menjaga stabilitas. Jangan mudah diperdaya oleh mereka yang ingin adu domba. Sehingga kita semua dijauhkan dari semua goda dan dosa. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.